Sobat Noba, BTTH Dunia 1000 Besar episode 202 sudah rilis nih. Tanpa banyak basa-basi, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, pertarungan antara Xiaoyan dan Xinyan mencapai tingkat paling berbahaya ketika kekuatan mereka sama-sama meningkat ke batas tertinggi. Meskipun Xinyan jauh lebih kuat sebagai roh api suci tingkat Dao di bintang 9, Xiaoyan memaksakan diri memakai seluruh kartu terapnya. Tubuh abadi, api kaisar, api suci, tato klan, hingga 3 transformasi sekaligus. Namun jurang kekuatan masih terlalu besar, sampai Xiaoyi muncul. Xiaoyi, yang merupakan embrio api suci dan memiliki ikatan jiwa dengan Xiaoyan, menghancurkan teknik pemakaman langit milik Xinyan, lalu menyatu dengan tubuh Xiaoyan. Penyatuan ini membuat kekuatan Xiaoyan melonjak ke level Dao di bintang 9 untuk waktu singkat. Dengan kekuatan penuh itu, Xiaoyan berhasil menebas tubuh Xinyan, namun Xinyan memiliki rencana terakhir. Ia meledakkan dirinya dengan kekuatan kegelapan dan energi dari ribuan binatang mati, mencoba menyeret Xiaoyan ikut binasa. Xiaoyan menahan ledakan itu dengan tubuh abadi dan api kaisarnya, hingga akhirnya Xinyan benar-benar musnah. Ketika sisa inti kekuatan api suci Xinyan hendak mengamuk, kristal api suci di tubuh Xiaoyan bangkit sendiri, berubah menjadi raksasa dan melahap seluruh sumber api suci yang dicuri Xinyan. Pada akhirnya, Xinyan sepenuhnya musnah. Sumber api suci kembali ke Xiaoyan. Api hati batu langit dalam tubuh Xiaoyan mulai berubah ke tahap baru. Xiaoyan keluar sebagai pemenang, tetapi kekuatan api di dalam dirinya kini menuju evolusi yang lebih besar dan misterius. Anak itu memang beruntung. Di dalam cincin penyimpanan, seseorang lelaki tua yang menyembunyikan wujudnya perlahan membuka suara. Setelah berkata demikian, ia pun kembali terdiam. Di luar, sosok Xiaoyan mendadak bergetar dan bayangannya berkelebat. Dalam sekejap, Xiaoyan muncul kembali, menandakan bahwa waktu 1 menit masa penyatuan tubuh mereka telah berakhir. "Ada apa?" tanya Xiaoyi. Xiaoyan menjawab, "Aku tidak tahu, tapi menurut dugaanku, sepertinya serpihan api suci yang turun tangan dan membunuh Xinyan." Xiaoyi mengernyit. Serpihan api suci turun tangan? Bukankah itu selalu diam dan tidak pernah bergerak? Xiaoyan menjelaskan sambil tersenyum lemah. Xinyan berasal dari sumber yang sama dengan hati batu api. Jadi, tidak aneh jika kristal api suci memberikan respon. Tak lama kemudian, pandangan Xiaoyi berubah terkejut. "Kakak, dalam tubuhmu ada sesuatu." Ia menunjuk ke arah dada Xiaoyan. Di sana tampak segumpul cahaya berkilau, sangat mirip dengan cahaya yang dipancarkan oleh kristal api suci di tangan Xiaoyan. Xinyan menelan sebagian kecil sumber asli suci api. "Sekarang sumber itu kembali ke tubuhku. Aku sendiri tidak tahu apa yang terjadi." Xiaoyan mengerutkan kening. "Kakak, lebih baik pulihkan dirimu dulu," kata Xiaoyi tanpa khawatir. "Memang itu niatku." Tanpa ragu, Xiaoyan duduk bersila. Penguasa Xuan ditempatkan di samping, sementara serpihan api suci di tangannya mulai beresonansi dengan sumber api suci yang berada di dalam lautan Daoqi tubuhnya. "Aku tidak tahu akan terjadi apa," gumamnya pelan sebelum memejamkan mata, mulai merasakan perubahan dalam tubuhnya. Xiaoyi pun ikut duduk dan mulai bermeditasi. Meski penyatuan mereka sebelumnya berhasil, ia tetap merasa ada bagian yang kurang. Kekuatannya memang melonjak, tetapi ada sesuatu yang terasa belum lengkap. Di dalam lautan Daoqi, binatang api menatap tajam pendatang tak diundang yang muncul setelah pertarungan sebelumnya. Sejak menelan api hati batu langit di pegunungan gurun, binatang itu merasakan keberadaan makhluk asing yang tiba-tiba menghuni wilayahnya. Sebagai makhluk yang lahir dari kumpulan Daoqi murni, ia tidak terima wilayah yang diduduki makhluk lain. Namun makhluk asing itu hanya menggulung diri menjadi bola cahaya, tidak bereaksi sedikit pun meski ia meraung-raung. Di luar bola cahaya tersebut, serpihan api suci melayang tenang. Sesekali, percikan kecil kekuatan api suci muncul, dan setiap kali muncul, binatang api langsung melahapnya. Setiap suapan membuat tubuhnya semakin padat, lebih kecil, tetapi lebih sempurna. Itu pertanda baik. Semakin kecil tubuh binatang api, berarti kekuatan Xiaoyan semakin dekat menuju tingkatan Daoxian. Namun saat serpihan api suci meninggalkan tubuh Xiaoyan, hanya bola cahaya berisi sumber api suci yang tersisa.
Binatang api menatapnya dengan mata penuh nafsu, berusaha melahapnya. Tubuh binatang api bersinar, api di dahinya menyala angkuh. Ia menerjang, namun bola cahaya melepaskan seberkas api lemah. Hanya seberkas kecil, tapi cukup untuk membuat binatang api membeku ketakutan. Ia tahu cahaya api itu tidak bisa diganggu sembarangan. Mulailah menyatu. Xiaoyan mengendalikan sumber api suci di lautan Daoqi dan sumber serupa dalam serpihan api suci. Seiring kendali halusnya, keduanya mulai saling tertarik. Cahaya suci di dalam tubuhnya memancar keluar, sementara serpihan api suci bersinar menyilaukan. Begitu keduanya bersentuhan, gelombang panas luar biasa mengguncang seluruh ruang suci api. Satukan, teriak Xiaoyan. Meskipun berasal dari sumber yang sama, kekuatan api suci yang pernah tersentuh Xinyan kini telah tercemar, membuat proses penyatuannya sangat sulit. Mantra pembakaran. Xiaoyan tiba-tiba teringat sesuatu. Ia menggerakkan pikirannya, dan mantra pembakaran mengalir dari kedalaman jiwanya. Di bawah kendali mantranya, ditambah kekuatan kaisar api, proses fusi mulai stabil. Namun kecepatannya sangat lambat. Untuk menyatukan hanya selai tipis sumber api ini, diperlukan sekitar 3 hari. Xiaoyan tidak terburu-buru. Proses ini tidak bisa dipaksakan. Ia perlahan mengendalikan Daoqi dan mantra pembakaran, menjaga agar penyatuan api tetap berjalan sempurna. Xiaoyi berbicara pelan, matanya masih terpejam. Api suci adalah api paling murni, dan kekuatan atribut api terkuat di seluruh dunia besar. Kecuali api suci kuno yang sangat kuat sampai bisa berubah bentuk menjadi manusia. Sebagian besar api suci hanya berupa api tanpa wujud, sementara roh penjaga api suci hanyalah pelengkap. Dan kakak baru sekarang memiliki api suci sejati. Setelah itu, Xiaoyi kembali bermeditasi. Ia telah mencapai puncak Dao di bintang 8, hanya 1 langkah menuju bintang 9. Namun langkah itu sangat sulit. Itulah sebabnya ia berharap pengalaman tempur kali ini dapat membantunya melewati rintangan tersebut. Saat api suci hampir benar-benar menyatu, tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar keras. Lautan jiwanya ikut terguncang hebat. Tidak beres. Xiaoyan membuka mata, namun sebelum sempat bertindak, sebuah kekuatan misterius menembus tubuhnya. Berasal dari hati api batu langit yang berwarna kuning tanah. Dalam sekejap, Xiaoyan merasa jiwanya tercabut dari tubuhnya. Roh keluar dari tubuh. Xiaoyi terkejut, namun memilih tidak bertindak. Percaya bahwa Xiaoyan memiliki alasannya. Di tempat asing yang gelap, angin dingin bertiup. Lingkungan gelap, lembab dan penuh aura tak menyenangkan. Di mana ini? Sosok jiwa transparan Xiaoyan muncul. Ia segera berjaga, memeriksa sekitar. Suara rantai dan aliran air menarik perhatiannya. Di udara yang remang terlihat sosok manusia terikat. Seluruh tubuhnya ditembus rantai hitam pekat. Rambutnya panjang, kusut, seperti tidak pernah dibersihkan selama bertahun-tahun. Di bawah tubuhnya mengalir air aneh berwarna gelap, entah menuju kemana. Namun ketika tatapan Xiao yang jatuh pada perut sosok terikat itu, ia terperangah. Itu aura api suci. Dalam ruang gelap pekat itu, tampak sebuah sosok yang seluruh tubuhnya ditembus oleh rantai-rantai misterius. Pada pusat tubuhnya, sesuatu berwarna merah menyala berdenyut perlahan, kuat dan mantap, layaknya detak jantung. Namun, Xiaoyan yang saat ini hanya berupa tubuh jiwa, langsung menyadari bahwa benda itu bukanlah jantung. Itu adalah kekuatan sejati dari api suci. Yang lebih mengejutkan, aura dari sosok terbelenggu itu sepenuhnya identik dengan bibit jiwa api suci yang pernah ia peroleh di hutan Mayatin. Dengan kata lain, api suci di depan mata ini adalah api yang sama. Api suci yang dulu melarikan diri dan pernah membantu Xiaoyan peroleh bibitnya. Namun, kegembiraan saat itu segera tergantikan oleh kebingungan. Biasanya, api suci tidak akan pernah bisa melahirkan bibit jiwa, kecuali jika pernah dikendalikan oleh makhluk jahat dari luar dunia, atau oleh praktisi yang menempuh jalan sesat. Gumam Xiaoyan dalam hati. Apakah api suci ini pernah mengalami hal demikian? Ia memperhatikan lebih saksama. Tubuh sosok itu dilingkupi aliran kabut hitam yang dingin dan mengerikan. Jika bukan karena cahaya merah dari inti api suci yang masih mempertahankan tubuhnya, sosok itu mungkin sudah hancur tak bersisa. Tak jauh dari Xiaoyan, 2 bayangan perlahan muncul. Salah satunya adalah orang yang ia kenal, Wenji.
sang guru negara dari Kekaisaran Xuanling. Wenji membungkuk hormat kepada seorang lelaki tua yang baru saja muncul. Sang tua tampak renta, rambut dan jenggotnya putih seluruhnya. Meski penampilannya sederhana dan keriput, sikap Wenji menunjukkan bahwa kedudukan orang tua itu sangat tinggi. Belakangan ini, bagaimana keadaan Raja Xuanling? Tanya sang tua perlahan, yang mulai baru saja kembali dari kuil Medusa. Hanya saja ada beberapa hal yang sulit dijelaskan. Jawab Wenji ragu-ragu. Sang tua menghela nafas. Tak kusangka, dari klan Medusa justru muncul seseorang dengan darah murni piton penelan langit. Bahkan telah mewarisi seluruh kekuatan leluhur mereka. Itu akan menjadi ancaman besar di masa depan. Setelah berbicara sebentar, dia mengisyaratkan agar Wenji pergi. Sang guru negara pun segera undur diri. Ketika semuanya kembali sunyi, sang tua berdiri di depan sosok yang dirantai itu dan berkata dengan suara berat, "Yanji, dahulu untuk menaklukkan dua api suci kalian, Kekaisaran Xuanling mengerahkan hampir seluruh kekuatannya. Kami hanya berhasil menangkapmu, sementara api suci lainnya lolos berkat perlindunganmu. Tapi aku yakin, cepat atau lambat ia pasti akan kembali." Ia melanjutkan dengan nada dingin, "Selama ini kau bertahan hanya bermodalkan kekuatan api suci. Namun kami telah bekerja sama dengan dunia arwah. Kekuatanmu tak akan bertahan lebih lama. Saat waktunya tiba, hari pengorbananmu pun datang." Tawa dingin sang tua bergema di ruangan gelap itu. Pada saat yang sama, tubuh sosok terbelenggu itu bergetar. Meski matanya sebelumnya hitam kelam seolah kehilangan kesadaran, detakan api suci di dadanya menyala kuat beberapa kali, mengembalikan kejernihan pada pandangannya. Ia menoleh ke suatu titik di ruang gelap. "Aura Ying-Ying," bisiknya. Tatapannya menembus ruang, mengenai tepat ke arah posisi jiwa Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan langsung tersentak. Kekuatan sosok itu benar-benar tak terukur. Hanya dengan tatapan saja, ia merasa seperti ditindih oleh gunung, terjepit tanpa bisa mengangkat kepala. Siapa di sana? Berani-beraninya mengintip tempat ini. Sang tua tiba-tiba menoleh tajam, membidik keberadaan jiwa Xiaoyan. Suara bentakan yang menggetarkan ruang. Sial, ketahuan. Xiaoyan tak sempat berpikir. Ia segera melesat pergi. Saat ini hanya berupa jiwa. Jika hancur sedikit saja, masa depan kultivasinya akan rusak parah. Anak kecil, mati. Sang tua mengangkat telapak tangan, dan kekuatan hitam putih kematian dan kehidupan langsung melesat menuju Xiaoyan. Buruk sekali, serangan seorang Doshan. Xiaoyan sadar ia tak mungkin menghindar. Dalam sekejap, ia memutuskan langkah paling ekstrim, mengorbankan diri dan meledakkan tubuh jiwa, berharap sebagian jiwa bisa lolos melalui kekuatan ledakan tersebut. Namun tepat sebelum ia sempat melakukannya, di depannya, 15 meter dari tempatnya berdiri, api merah menyala muncul begitu saja. Apa itu seperti makhluk hidup, membungkus Xiaoyan dan menahan serangan Shang Dongshan. Ledakan energi dahsyat mengguncang ruang. Retakan demi retakan muncul di udara. Cepat pergi. Sebuah suara dalam dan dingin muncul dari dalam api merah itu. Warnanya meredup setelah menahan serangan. "Terima kasih senior," seru Xiaoyan. Ia tahu api itu berasal dari sosok yang dirantai. Entah apa alasannya, sosok misterius itu justru menyelamatkannya. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan memanfaatkan celah itu dan langsung meninggalkan ruang gelap tersebut. Sang tua meraung marah. "Yanji, dasar brengsek." Dari tubuh api suci, suara yang terputus-putus terdengar. "Kalian ingin menggerogoti kekuatanku, mengendalikan diriku, tapi tidak semudah itu." Sang tua mendengus. Anak itu dari sekte Fanxiang. Dari tubuhnya, aku merasakan gelombang yang sangat familiar. Kau tak akan bertahan lama. Ketika saatmu tiba, semua urusan lama dan baru dengan sekte itu akan kuhabisi sekaligus. Ia kemudian duduk di atas altar batu, memejamkan mata dan kembali menjaga tempat itu. Sementara itu, saudari api suci itu perlahan memudar. Sekte Fanxiang, entah bagaimana keadaan si Fentiang sekarang. Setelah itu, kesadarannya kembali tenggelam. Ruangan pun kembali sunyi. Xian kembali ke Gunung Luoling, ruang api suci. Xiaoyan membuka mata dengan wajah pucat. Seteguk darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Nafasnya terengah-engah. Jika bukan karena pertolongan sosok itu, dia pasti sudah hancur. "Kakak, kau tak apa-apa?" tanya Xiaoyi cemas. "Tidak, aku baik-baik saja. Tadi saat menyatu dengan api hati batu langit sejati, aku agak kewalahan." Xiaoyan tersenyum menenangkan. Ia tidak ingin membuat Xiaoyi khawatir.
sehingga tidak menceritakan bahaya yang baru saja dialaminya. Syukurlah, Xiaoyan menghela nafas lega. Xiaoyan kemudian menatap api suci berwarna kuning tanah yang berdenyut di telapak tangannya. Sekarang api suci lengkap telah berada dalam genggaman. Saatnya melihat bagaimana tahap evolusi baru dari mantra api pembakaran. Setelah memejamkan mata cukup lama, Xiaoyan perlahan memulihkan kekuatan yang sebelumnya terkuras di dalam ruang misterius. Anehnya, berada di dalam ruang api suci justru membuat kekuatannya meningkat secara samar. Meskipun kekuatan aslinya hanya berada pada tingkat Daud di bintang 6 tahap akhir, namun di tempat ini, kekuatan yang terdorong naik hingga mencapai bintang 6 puncak. Bahkan, kecepatan pemulihan Daoki di sini meningkat lebih dari 3 kali lipat dibandingkan dunia luar. Baiklah, kali ini aku ingin melihat seberapa kuat evolusi teknik pembakaran setelah mendapatkan api suci yang lengkap. Dengan penuh harapan, Xiaoyan mulai mengaktifkan teknik pembakaran dalam tubuhnya. Pengamat Raja Naga Emas. Bocah ini akhirnya benar-benar melakukan api suci. Dia bersiap memulai evolusi tingkat pembakaran. Suara berat Raja Naga Emas bergema dari dalam cincin penyimpanan. Aku sempat mengira dia tidak menyadari ambisi roh api suci itu. Tapi rupanya selama aku tertidur, bukan hanya kekuatannya meningkat, bahkan mental dan keteguhan hatinya juga tumbuh pesat. Namun Raja Naga Emas menghela nafas pelan. Hanya saja tak kusangka Longi jatuh tertidur kembali. Sepertinya mendapatkan api suci tidaklah semudah kelihatannya. Meski demikian, nada suara yang menyeratkan kebanggaan dan rasa puas. Aura Raja Naga Emas kini jauh lebih kuat dibandingkan sebelum ia berdiam diri untuk pemulihan. Aku masih mengingat jelas ketika Tuose pertama kali menggunakan api suci untuk mengembangkan teknik pembakaran. Jika bocah ini tidak kuat menahannya, ia tidak melanjutkan kata-katanya, namun diam-diam memperhatikan setiap gerakan Xiaoyan. Pemanggilan api suci, api jantung batu surga, keluar. Xiaoyan tertawa keras. Dari kristal api suci yang berada di telapak tangannya, pancaran cahaya kuning kecoklatan meletup, mengalir dan kemudian muncul di depan dadanya. Itulah api asal dari api suci. Jangan tertipu oleh ukuran kecilnya. Sekilas hanya tampak seperti gumpalan api tanah yang tak berbahaya. Namun tanpa perlindungan, bahkan seorang Daudi biasa pun bisa langsung lenyap menjadi abu. Baik, jangan mengecewakanku. Xiaoyan menarik nafas panjang, kemudian menelan api asal itu mentah-mentah. Untuk mengembangkan teknik pembakaran, hanya ada satu cara, menelan api asal, lalu membiarkan pembakaran menyerapnya agar dapat berevolusi. Begitu api asal masuk ke dalam tubuh, Daoki dalam tubuh Xiaoyan langsung mengamuk, mengalir deras menuju pusat terdalam teknik pembakaran. Teknik pembakaran bergetar kuat, seolah sangat gembira. Tanpa ragu, ia mulai melahap kekuatan dari api suci. Sejak Xiaoyan menelan api suci untuk pertama kalinya dulu, teknik pembakaran memang sangat sempat mengalami gejolak evolusi, tetapi tidak sempurna karena api asal yang ia dapat kala itu tidak lengkap. Sebagian telah disedot oleh Xinyan. Kini barulah evolusi sejati bisa dimulai. Gelombang kekuatan makhluk sakral itu mengalir memasuki teknik pembakaran, memancarkan simbol-simbol misterius yang memenuhi ruang jiwa Xiaoyan. Ia tak memahami makna simbol-simbol tersebut, namun instingnya tahu bahwa semuanya merupakan kekuatan yang tidak biasa. Ia kembali teringat suara yang pernah muncul saat ia pertama kali memperoleh teknik pembakaran yang lengkap. Teknik pembakaran terdiri dari 6 tingkatan. Pertama, pembakaran fondasi. Kedua, pembakaran jiwa. Ketiga, pembakaran tubuh. Keempat, pembakaran langit. Kelima, pembakaran bumi. Dan keenam, pembakaran dewa, menciptakan dunia sendiri. Selama ini, meski pernah menelan api suci, Xiaoyan tahu teknik pembakaran belum pernah mencapai tingkatan pertama sekalipun. Kini ia mengerti alasannya. Api suci yang kini ia telan sebelumnya tidak lengkap. Tingkat pertama, pembakaran tubuh. Xiaoyan melepaskan semua kekuatan, membiarkan api suci dan teknik pembakaran bertabrakan di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, energi api suci meledak, menyebar ke seluruh tubuhnya bagaikan badai. Seluruh tubuh Xiaoyan diliputi api suci berwarna tanah. Energi itu mengalir memasuki laut jiwa, laut Daoki, hingga ke setiap persendian dan tulangnya. Dengan mata merah padam, Xiaoyan menggertakkan gigi. Hanya api suci seperti ini, bukan berarti aku tidak mampu menaklukkannya. Tenanglah. Daoki teknik pembakaran mulai muncul, perlahan menggerogoti api asal. Anehnya, api asal itu tanpa ketakutan,
berusaha melarikan diri begitu bersentuhan dengan dauki teknik pembakaran. Jeritan Xiaoyan menggema di seluruh ruang api suci. Di tengah kekacauan itu, Raja Naga Emas menilai, bocah ini tak kusangka ia bisa melalui tahap pertama, pembakaran tubuh secepat ini. Raja Naga Emas tersenyum kecil. Meski Xiaoyan tampak seperti sedang mengalami penyiksaan yang mengerikan, kekuatan fisiknya justru meningkat dengan sangat drastis. Ia teringat pada masa lalu. Ketika Tuose mencoba mencapai tahap ini, ia hampir mati. Perbedaan keduanya benar-benar mencolok. Sementara itu Xin diperlihatkan ke lembah 3 Gunung Luoling. Qin Xin, Mu Yingying, kalian tidak apa-apa. Xiong Yuan dengan tubuh besar yang polos dan lugu muncul di puncak gunung dan melihat dua perempuan itu. Kami baik-baik saja. Hanya saja Qin Xin tampak ragu. Xiaoyan dan Raja Gunung Liang menghilang. Ia hanya sempat melihat keduanya lenyap pada detik terakhir. Kemana mereka pergi? Ia tak tahu. Apa? Mendengar itu, Mu Suji langsung pucat. Sebuah firasat buruk merayap dalam dirinya. Xiaoyan adalah aset penting dari istana manusia. Jika ia mengalami sesuatu, Mu Suji tidak akan pernah bisa mempertanggungjawabkannya. Bagaimana mereka bisa menghilang? Qin Xin berkata ragu. Kami tidak tahu. Mu Yingying menambahkan. Tapi aku bisa merasakan bahwa dia masih hidup. Di dalam cincinnya, ia menyimpan tubuh serta inti dan darah esensi binatang 5 elemen yang sebelumnya diberikan Xiaoyan. Ia tidak tahu apa keperluan Xiaoyan, tapi ia yakin benda itu sangat penting baginya. Baik, kita pergi dulu. Roh Gunung Luoling telah lenyap. Tempat ini juga akan segera menghilang. Mereka pun meninggalkan tempat itu dengan penuh kegelisahan.